Angkatan Bersenjata Federasi Rusia meluncurkan serangan terpadu rudal presisi berbasis udara dan laut jarak jauh terhadap pangkalan udara Ukraina di dekat Starokonstantinov, wilayah Khmelnytsky, dan Dubno, wilayah Rovno. Tujuan serangan tercapai. Semua target yang ditetapkan dinetralkan, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, tanggal 6 Agustus. Ini adalah serangan rudal paling masif di satu pangkalan udara selama konflik berlangsung. Sebelumnya, tidak ada lapangan terbang yang menerima begitu banyak rudal hingga 3 gelombang dalam sekali serangan. Menurut laporan Rusia, dari pangkalan udara inilah pesawat pembom Su-24 Ukraina lepas landas. Su-24 Ukraina dari pangkalan ini pembawa rudal jelajah Storm Shadow Inggris. Saat ini, rudal jelajah ini adalah persenjataan rudal AFU yang paling berbahaya dan jarak jauh. Penghancuran bandara kapal dan pangkalan musuh adalah tugas prioritas tertinggi untuk angkatan bersenjata Rusia. Serangan 3 gelombang menyebabkan ledakan di sekitar pangkalan udara Starokonstantinov di wilayah Khmelnytsky, Ukraina, menurut laporan. Beberapa wilayah Ukraina di bawah serangan rudal jelajah Rusia dalam 24 jam terakhir. Beberapa daerah menjadi sasaran. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan fasilitas pembuat mesin pesawat motor SiH di Oblast Zaporizhia, serta target yang tidak ditentukan di Oblast Khmelnytsky, diserang. Administrasi militer Oblast Khmelnytsky menulis bahwa wilayah itu diserang 3 kali dalam semalam, tetapi sebagian besar rudal dicegat oleh pertahanan udara. Pasukan Rusia kemungkinan menargetkan bandara di kota Starokonstantinov, menurut pemerintah. Angkatan Udara Ukraina melaporkan pada tanggal 6 Agustus bahwa 30 rudal dan 27 drone ditembak jatuh oleh pertahanan udara semalam selama serangan massal terbaru Rusia yang datang dalam beberapa gelombang. Menurut Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan 14 rudal kaliber dan 3 rudal Kinzhal dalam gelombang pertama serangan tanggal 5 Agustus malam. 12 dari 14 rudal kaliber dihancurkan, tetapi tidak ada informasi yang diberikan tentang rudal Kinzhal. Pasukan Kaskade Rusia menghancurkan 2 artileri berat Gvosdika 2S1 Ukraina dengan lancet. Sementara infanteri Kirpi Turki dinetralkan oleh drone FPV ke arah Donetsk Selatan. Pejuang OBTF, Kaskad, juga menghancurkan BM-21, Gret, Ukraina menggunakan serangan UAV, lancet. Drone Zala lancet memainkan peran penting dalam konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Kendaraan udara tak berawak UAV ini dikerahkan oleh militer Rusia untuk mengumpulkan intelijen, melakukan misi pengintaian, dan mendukung operasi darat. Ini juga cukup bagus dalam memukul artileri musuh, terutama kiriman negara-negara barat yang tidak sensitif terhadap serangan mendadak drone.
Lancet muncul pertama kali dalam konflik Ukraina 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea dan ketegangan meningkat di Ukraina Timur. Pasukan Rusia, baik reguler maupun tidak reguler, mulai mengerahkan Lancet untuk memantau pergerakan militer Ukraina dan mengumpulkan intelijen di posisi mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tanggal 6 Agustus merayakan Hari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Kami bangga dengan pahlawan langit kami. Penerbangan kami telah menyelesaikan lebih dari 14.000 misi tempur selama perang. Masing-masing adalah kisah kepahlawanan. Masing-masing adalah hasil untuk Ukraina. Masing-masing selangkah lebih dekat dengan kemenangan kita. Saya berterima kasih kepada semua pejuang Angkatan Udara Ukraina, semua penerbang, penembak anti pesawat kami, spesialis pasukan teknik radio Angkatan Udara. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Ukraina, kata Zelensky. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina menerbitkan rekaman untuk merayakan hari ini. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 6 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan total 249.700 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 590 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.237 tank, 8.262 kendaraan tempur lapis baja, 7.441 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.965 sistem artileri, 705 sistem peluncuran roket ganda, 466 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 4.126 drone, 734 peralatan khusus dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 6 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.534 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.143 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.143 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.778 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.098 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.